Terima kasih Mbak Sigit atas introduksinya dan terima kasih atas undangan yang disampaikan ke saya terkait dengan topik ini. Saya eh, mungkin tidak layak untuk apa namanya untuk menguliahi ya untuk topik ini karena sebetulnya kita sama-sama sedang belajar dengan topik ini. Saya teringat eh, mungkin kira-kira awal tahun ini, waktu tiba-tiba semua orang itu gempar dengan apa namanya sebuah tools atau alat yang namanya ChatGPT. Ini karena saya punya kawan-kawan yang masih menjadi profesor dan pengajar di berbagai universitas di berbagai belahan dunia. Saya juga bertanya kepada mereka, juga saya bertanya kepada eh, apa namanya kawan-kawan di UI waktu itu bagaimana sih sebetulnya pengalaman dengan ChatGPT ini. Jadi memang di seluruh belahan dunia benang merahnya sama. Eh, Mahasiswa itu cenderung untuk mulai melakukan apa namanya eh, akrobat intelektual ya, sebutannya dengan menggunakan ChatGPT untuk menjawab eh, soalan. Yang menarik adalah beberapa feedback sementara yang disampaikan oleh kawan-kawan saya, baik di dalam negeri maupun di UI, kan kebetulan saya belum punya akses ke kawan-kawan yang lainnya, oh, mungkin UGM karena beberapa teman ada di UGM juga. Jadi ada satu fitur yang menarik dari ChatGPT ini adalah kalau kita ada pertanyaan mengenai ujian gitu, yang di take home ya, ChatGPT ini bisa jawab. Dan yang menarik adalah jawaban dari ChatGPT ini lengkap, generik, tetapi banyak yang sifatnya tumpang Kurang tindih. turun koho dua atau Eh, terus koho. Maksudnya adalah mereka memberikan jawaban yang cukup lengkap. Sorry, ChatGPT ini membawakan jawaban yang cukup komprehensif. Ada latar belakangnya juga, ada apa namanya sitasi dari apa namanya literatur. Tapi jawaban ini kalau dibaca oleh pengajar dengan cermat, itu akan nampak sekali bahwa jawaban ini seperti halnya sebuah jawaban dari Copas, copy and paste. Nampak sekali. Dan tidak koheren sebetulnya jawabannya. Nah, ini membuat kita itu, termasuk saya, berpikir bahwa ChatGPT ini sebetulnya baru pada tahap awal. Ya. Nah, karena sifat jawaban yang seperti itu, maka akan sangat mudah sebetulnya buat eh, pengajar, dosen, dimanapun dia, mau di luar negeri maupun di dalam negeri, untuk tahu bahwa ini sebetulnya bukan jawaban si mahasiswa, tapi dia copas dari somewhere gitu ya. Dan copas dari somewhere-nya ini kebetulannya sama dari si oknum yang namanya ChatGPT. Ya. Karena kemudian mahasiswa lain itu jawabannya juga akan sama. Nah, ini menarik. Tapi ada juga mahasiswa yang, dan ini program doktoral ya di luar negeri ya, dia kemudian hanya memakai jawaban dari ChatGPT itu, yang sifatnya sudah lengkap, komprehensif, untuk dipakai sebagai draft dasar saja, draft dasar. Jadi dengan draft dasar itu, dia punya gambaran dan bisa membuat kisi-kisi. Oh, bahwa sebetulnya jawaban ini pertanyaan ini memiliki dimensi jawaban A, B, C, D, dan E, dan seterusnya. Dan ini memiliki sumber informasi A, B, C, D, E, dan ini memiliki implikasi A, B, C, D, E, tapi memiliki metodologi yang berbeda A, B, C, D, E gitu ya. Nah, mahasiswa yang pandai ini kemudian menggunakan jawaban dari si ChatGPT itu bukan begitu saja, tapi dia pakai sebagai sebuah draft dasar, first draft.
yang kemudian dipakai untuk membuat skeleton atau bangunan jawaban yang jauh lebih komprehensif dan baru nampak di situ banyak bolongnya. Nah, bolongnya itulah yang kemudian dia dia apa namanya dia isi dengan pemikirannya dia sendiri, dia restrukturisasi sehingga jadilah kemudian draft kedua. Nah, draft kedua itu lalu kemudian diuji ulang koherensinya, lalu kemudian dia dia hitung dengan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan pertanyaan, lalu muncullah draft ketiga. Nah, draft ketiga inilah yang kemudian membuat makalahnya si orang ini, si mahasiswa ini menjadi jauh lebih baik dari draft dasar awalnya dan jauh lebih baik dari jawaban si ChatGPT. Nah, ini eh, cerita ini kemudian membuat saya eh, mencoba untuk menelusuri sebetulnya si ChatGPT ini bagaimana konstruksi dan originnya. Jadi sebetulnya yang namanya ChatGPT ini kan adalah bagian dari artificial intelligence yang tadi Prof. Suharyadi sudah menyampaikan bahwa ini bukan barang baru sebetulnya. ChatGPT itu memang sebagai sebuah istilah itu sudah mulai diperkenalkan pada tahun 1960 ya di dalam konferensi yang tadi memang sudah disebutkan oleh Pak Prof. Suharyadi. Tetapi sebagai sebuah prototype dari artificial intelligence ini sebetulnya baru kira-kira 60 tahun pada tahun 80-an yang disebut sebagai neural network. Jadi saat itu saya masih kuliah di Fakultas Ekonomi UI dan saya mengerjakan skripsi menguji model neoklasik untuk industri manufaktur di Indonesia dengan menggunakan regresi, tetapi regresinya itu sifatnya non-linear. Jadi regresi yang sederhana itu kan sifatnya linear. Dan dulu mengerjakan regresi itu bisa menggunakan bantuan kalkulator Hewlett-Packard dulu ya, Hewlett-Packard. Tapi untuk mengerjakan dengan data yang jumlahnya puluhan ribu, Hewlett-Packard itu tidak mampu, sehingga harus memakai sebuah software dulu namanya Lotus 123 yang kemudian berkembang menjadi Microsoft Excel. Tetapi ada juga satu software statistik ekonometri yang sederhana. Namun sayangnya software statistik ekonometri itu tidak mampu untuk mengerjakan problem yang saya hadapi di skripsi saya karena membutuhkan satu pendekatan non-linear estimation. Ketemu sebuah software yang namanya RATS, yang istilahnya singkatan dari Regression Analysis of Time Series, RATS. Tapi RATS ini bukan sebuah statistik yang software yang kita kenal seperti Stata sekarang atau eViews yang sifatnya drop down menu, ada Windows-nya, tinggal klik 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 klik, pilih, ambil datanya, klik klik. Dulu nggak begitu. Saya harus membuat sebuah rutin atau kita sebut namanya sebagai sebuah program ya. Kita membuat sebuah programming. Dan dulu ada namanya macam-macam program. Dulu ada yang namanya basic, ada yang namanya kalau untuk model RATS ini namanya Fortran bahasanya. Jadi saya belajar bahasa Fortran. Nah, kemudian saya membuat sebuah rutin atau sebuah program yang terdiri dari banyak line, ratusan line, karena saya harus memberi instruksi kepada komputer saya yang dulu juga masih menggunakan floppy disk yang memang betul-betul floppy, bentuknya 5/4 inch itu. Dan kalau misalnya saya salah menuliskan rutin itu, maka
komputer itu setelah berjalan berjam-jam sampai pagi. Jadi misalnya saya press enter jam 10 malam, dia baru akan selesai hitung jam 6 pagi. Dan kalau misalnya tidak interaksinya tidak converge, maka kemudian eh, software itu berhenti dan tidak menghasilkan apa-apa karena kemudian ada yang salah di dalamnya. Nah, itu saya ulangi lagi, reiterasi berkali-kali sehingga akhirnya semua selesai. Tapi satu pelajaran penting dari proses itu adalah bahwa saya memberikan instruksi kepada komputer saya untuk mengerjakan sebuah rutin yang harus dilakukan berkali-kali dengan beberapa step yang harus diselesaikan, dan bila ini maka itu, bila ini maka itu, bila itu maka kemudian lanjut seterusnya, dan itu bisa sampai puluhan halaman ininya apa namanya pembuatannya. Eh, di dalam dunia industri keuangan saat itu sudah mulai diperkenalkan yang namanya neural network. Inilah adalah satu neural network itu adalah sebuah sistem apa namanya komputasi yang menggunakan mencoba mengemulasi jaringan syaraf manusia. Itu memiliki konsep feedback gitu ya. Jadi bisa kalau ini salah ya balik lagi dan seterusnya. Memang dulu neural networknya belum secanggih neural network yang sekarang, tetapi itu sudah lebih baik karena ada elemen di mana si komputer itu diberikan instruksi untuk belajar. Kalau yang model saya itu kan saya hanya kasih instruksi, tapi dia nggak belajar. Jadi neural network inilah yang kemudian dikembangkan dan kemudian menjadi boom dalam 10 atau 20 tahun terakhir, yang kemudian menjadi apa namanya artificial intelligence. Karena dengan semakin banyaknya data, dulu datanya mungkin hanya sekitar seratusan ribu ya, tapi sekarang datanya itu banyak sekali, eh, puluhan miliar data yang harus dioperasionalisasi, sehingga modelnya bukan memberikan instruksi lagi kepada si komputer, tetapi si komputer itu diajarkan sebuah pola. Jadi mengajarkan sebuah pola. Tapi tetap satu hal, baik model dulu ataupun model sekarang, yang namanya artificial intelligence ataupun yang dulu namanya neural network atau mungkin yang namanya Fortran programming dulu, sama. Mereka hanya bisa bekerja kalau datanya ada. Jadi artificial intelligence ini pun hanya bergantung kepada data. Jadi yang dilakukan adalah datanya itu dimasukkan semua, lalu kemudian ya dia mengerjakan sesuai dengan rule seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai artificial intelligence. Yang dimensi kedua yang menarik adalah bahwa artificial intelligence itu berbeda dengan yang saya pernah pahami dulu. Memang sifatnya sangat spesifik ya, spesifik. Jadi artificial intelligence itu sifatnya spesifik. Kita belum sampai kepada satu masih mungkin masih jauh, tapi ini masih perdebatan. Ada yang bilang masih sangat jauh, ada yang bilang masih jauh, ada yang bilang sudah dekat gitu ya. Dengan apa yang kalau kita nonton di film Terminator, lawannya si siapa itu namanya bintang filmnya tuh lupa saya namanya, Arnold Schwarzenegger ya, yang disebut sebagai mesinnya namanya Skynet. Skynet. Jadi waktu saya nonton Skynet itu Terminator, itu adalah sebuah bentuk di mana bahkan si mesin, si artificial intelligence itu bisa menciptakan goal sendiri, bisa mengubah goal sendiri, bisa melakukan reevaluasi dan punya emosi. Itu menarik. Ini disebut sebagai artificial general intelligence, AGI, bukan AI, AGI. AGI ini adalah kalau kita sebut sebagai dalam satu istilah akademis, ini adalah the holy grail of artificial intelligence. Ini belum ada. Jadi yang kita kenal sekarang artificial intelligence adalah yang model ChatGPT. Ya ini kan sebetulnya seperti sebuah ensiklopedia yang sangat besar sekali yang terjadi ratusan ribu miliaran data, ratusan ribu halaman yang kemudian diajarkan pola dan sebagainya untuk kemudian dia belajar. Atau misalnya di Amerika di sebuah negara bagian itu sudah ada misalnya legal assistance dengan menggunakan AI.
Jadi dikasih tahu aja masalah saya apa. Oh, masalah saya digamparin orang, kemudian penjahatnya begini, begitu, begitu. Apa yang harus saya lakukan? Oh, si AI itu bisa tahu. Oh, berdasarkan apa namanya pengalaman di negara bagian ini, isunya begini-begini, yang biasa ditanyain sama juri itu begini-begini, yang ditanyain sama hakim begini-begini, kesimpulannya begini-begini. Itu ada. Jadi dia tidak perlu bawa lawyer, tapi si AI itu bisa memberikan tahu, memberitahu. Ah, ini spesifik sifatnya. Ah, yang sifat spesifik lain misalnya nyetir mobil nggak pakai supir gitu ya. Ah, itu spesifik juga. Dan seterusnya. Jadi artinya semua AI yang ada di dunia saat ini itu sifatnya spesifik, tailored to a certain task saja. Jadi bukan sifatnya general, dia tahu semua tuh enggak, dan juga tidak punya emosi. Nah, sekarang yang menjadi isu kan sebetulnya adalah sesuai dengan cerita saya tadi, itu ada dua mahasiswa, tipe mahasiswa, mahasiswa yang pakai chat GPT dan ngasih jawaban kepada dosennya seperti itu saja. Tapi ada mahasiswa yang menggunakan chat GPT untuk membuat draft pertama, lalu dia kembangkan menjadi draft kedua, dia kembangkan menjadi draft ketiga, sehingga papernya itu menjadi sangat baik. Dan di dalam proses mengembangkan dari draft 1 menjadi draft 3, si mahasiswa menjadi belajar dan menjadi sangat pandai. Nah, ini adalah satu dimensi yang apa namanya saya sebut sebagai overpowering versus empowering dari artificial intelligence. Kasus pertama, si mahasiswa yang pertama, itu adalah mahasiswa yang tipenya dia overpowered by the artificial intelligence. Overpowered. Dia dikalahkan oleh artificial intelligence. Nggak sulit untuk membayangkan, untuk saya, tidak sulit untuk membayangkan bahwa tipe mahasiswa seperti ini atau tipe orang seperti ini, itu tidak lama lagi akan eh, runtuh karirnya dan runtuh masa depannya. Karena dia bukan apa namanya memakai sebuah tools atau sebuah alat untuk memperkuat dirinya, tapi justru dia itu diperhamba oleh tool itu sendiri. Nah, tipe dari perkembangan otak manusia itu adalah the human intelligence. Itu berbeda dengan AI yang seperti saya sampaikan. AI itu sangat ditentukan oleh bekerjanya oleh data. Semakin banyak datanya dan semakin update datanya, semakin pandai dia. Tapi kalau misalnya si mesin learning ini berhenti disuapin dengan data baru, maka dia akan berhenti pengetahuannya pada data-data yang sudah dan sedang ada di situ saja. Dia tidak akan lebih pandai. Kekuatan dari AI adalah datanya terus dimasukkan dan polanya terus dikembangkan. Sementara human intelligence, brain kita, itu berkembangnya bukan seperti itu. Berkembangnya adalah kita mampu mengidentifikasi apakah kita kekurangan data atau kita sudah cukup data, dan bila kita kekurangan data, kita cari datanya di mana. Tapi si AI itu tidak. Dan yang lebih parah, dan ini adalah salah satu apa namanya, salah satu eh, eh, ahli AI yang juga mengembangkan teknologi ini di NASA misalnya, dia bilang dengan situasi seperti ini, kalau misalnya si mesin learning ini kita cabut aja itunya, stop kontaknya dari, kita unplug aja dia dari tembok ya, selesai si AI ini, selesai. Ini kan yang terjadi sebetulnya dalam filmnya Terminator. Jadi si Skynet ini udah begitu hebatnya, tapi kemudian dia itu kan sebetulnya tergantung dari sumber data yang kemudian Terminator ini siapa si 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 Oh Arnold iya, Schwarzenegger ini berusaha untuk mencapai Matra sumber Surga. energinya, kemudian di unplug itu dari situ ya selesailah si Skynet ini kan gitu ya. Nah, si manusia on the other hand, dia itu memiliki kemampuan untuk terus berevolusi dan mencari ke apa namanya kekurangan-kekurangan yang perlu di apa namanya di suplemen. Nah, bila si manusia yang seperti ini, ya, jadi contoh dari mahasiswa yang nomor 2, itu menggunakan tools-nya ini sebagaimana itu dia pakai untuk bertani misalnya, ya kalau misalnya dia tidak bisa mencangkul, dia pakai traktor. Kalau misalnya traktornya dia misalnya lagi sibuk mesti ke kota tapi traktor harus bekerja, dia pakai AI, kemudian si traktor jalan sendiri.
maka dia itu akan menjadi jauh lebih hebat daripada si mahasiswa tipe A. Jadi intinya sebetulnya yang lebih penting, AI ini harus menjadi sebuah alat yang empowering, memperkuat, melengkapi. Jadi kita bukan menghamba kepada mesin ini, tapi mesin ini menjadi alat untuk memperkuat kita. Jadi memang terminologinya bukan overpowering human, but it should be empowering human. Nah, kalau misalnya kita pakai AI ini sebagai alat untuk empowering human, maka akan sangat cepat perkembangannya. Nah, ini membawa saya kepada satu dimensi yang lain ya, yang namanya moral dimension dari artificial intelligence. Memang moral dimension ini menjadi sangat kental karena contohnya misalnya dalam dunia kedokteran ya. Di Amerika tuh sudah ada, kalau misalnya sebuah ahli kulit ya, kalau kita misalnya ada bercak sedikit, lalu kemudian kita pergi ke dermatologis, dokter dermatologis ini akan bilang, oh ini mungkin kutil yang mungkin bisa berkembang jadi kanker, misalnya ya, ini omong kosong saja ya. Tapi kita harus pergi ke dermatologis. Tapi ada satu alat di Amerika Serikat yang dengan scanning saja pakai dengan handphone kita, lalu kemudian AI-nya sudah bisa mengidentifikasi, oh nih sepertinya melanoma nih, ini ada dimensi kanker. Lalu kemudian sebagai bahan uji perbandingan, orang ini pergi ke dokter dermatologis yang paling hebat. Dokter dermatologisnya melihat dan kemudian dia pegang, dia bilang, oh bukan, ini bukan kanker. Oh, tapi ini AI bilang ini kanker. Lalu kemudian si dokter ini mencoba untuk menguji ulang, dia biopsi, ternyata betul kanker. Pertanyaannya kok hebat benar ini si AI ini. Nah, eh, itu bisa terjadi di mana AI itu bisa lebih cermat karena memang pola pemikiran dia itu dengan data-data yang terus masuk itu membuat dia menjadi lebih akurat ya daripada bahkan si dokter dermatologis ini. Tapi moral dimensionnya adalah bahwa kalau kita tergantung saja kepada mesin ini, maka eh, pertanyaannya adalah manusia ini treatmentnya kan ada memiliki satu dimensi human juga ya. Eh, ada juga dokter yang bisa dengan baik menjudge. Dokter ini kemudian bertanya pada dirinya, apakah saya harus tetap mempercayai judgement saya sebagai manusia dengan seluruh pengalaman saya yang ada, ataukah saya cukup mempercayai si mesin ini saja. Jadi judgement saya kemudian hilang. Jawabannya kembali lagi seperti cerita saya yang pertama, dokter ini kemudian mempercayai judgement-nya dia karena insting dia sebagai manusia dan human intelligence-nya itu sulit dikalahkan, tapi dia kemudian mensuplemen kekurangan dia atau kemungkinan kekurangan dia dengan artificial intelligence ini. Sehingga akibatnya si dokter ini bahkan jauh-jauh lebih hebat lagi. Jadi ada moral standing-nya sebagai humanity, tapi dia tetap menggunakan alat. Nah, ini dilema-dilema ini sebetulnya bukan dilema yang baru kita hadapi sebagai manusia. Saya masih ingat dulu waktu, karena memang perkembangan teknologi ini kan sebetulnya baru berkembang sangat cepat kan dalam 150 tahun terakhir. Nggak lama, dari ribuan tahun human civilization, sebetulnya perkembangan teknologi yang tercepat di dunia itu terjadi secara eksponensial, itu baru 150 tahun yang terakhir. Mungkin sejak tahun 1875, revolusi industri, steam engine, yang kemudian terus berkembang. Jadi kalau kita baca cerita ya, perkembangan adanya mobil, dulu waktu mobil itu mulai ada, itu perdebatan yang muncul itu adalah apakah kemudian hubungan antar manusia keluarga itu bisa breakdown karena dengan demikian orang bisa pergi pakai mobil dan meninggalkan keluarganya. Ternyata tidak terjadi. Lalu kemudian waktu telepon mulai ditemukan oleh Alexander Graham Bell, itu kemudian dia punya diskursus juga mirip.
Apakah dengan adanya telepon seperti ini, maka komunikasi antar manusia secara fisik akan breakdown dan kemudian orang akan melupakan tata tata cara dan yang seperti biasa etika dalam berbicara. Tapi ternyata masalah itu pun bisa diselesaikan. Lalu kemudian saya masih ingat waktu komputer mulai berkembang, wah kalau kayak gitu kita banyak sekali pekerjaan yang akan hilang. Ternyata enggak. Komputer itu karena dia disuplemen, itu kemudian terjadi spesialisasi, dan spesialisasi menyebabkan bahkan employment menjadi berkembang lebih pesat lagi ya. Demikian juga kemudian sekarang diskursusnya terjadi dengan artificial intelligence. Saya kira kalau artificial intelligence atau whatever technology yang kita pakai itu dipakai untuk memperkuat kemampuan kita, jadi empowering kita, bukan menjadi kita diperhamba oleh barang ini, oleh alat ini, maka sebetulnya ini akan sebetulnya memperkuat human civilization. Memang implikasinya untuk bisnis ada. Misalnya saya waktu masih bekerja sebagai ekonomis, sebagai strategis di treasury di bank, ada hal-hal yang sebetulnya kita cukup pakai AI saja. Contohnya misalnya, untuk setiap trading, karena di bank, di treasury itu kan kita misalnya tradingnya ada 3 ya, bond trading, obligasi, foreign exchange trading, sama money market trading. Karena jumlah informasinya itu jutaan dan pergerakannya by the second ya, bergeraknya cepat sekali, dan kemudian keputusan itu harus dilakukan secara cepat ya. Kalau enggak nanti tiba-tiba meledak. Ya kita harus melakukan secara cepat. Ada hal-hal yang bisa didelegasikan kepada mesin. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya lebih intelektual yang tidak bisa didelegasikan. Jadi memang yang sifatnya rutin, karena sifatnya data driven, bisa dilakukan oleh artificial intelligence. Tapi yang sifatnya judgment, sampai saat ini yang saya tahu sulit untuk didelegasikan kepada kepada artificial intelligence. Jadi mungkin eh, kita mungkin mesti khawatir kalau misalnya pekerjaan kita atau skills kita itu sifatnya rutinitas. Misalnya menyapu. Nah, sekarang menyapu tuh nggak usah susah-susah ya. Kita pakai aja di bot gitu ya. Dia bisa ngepel sendiri, bisa nyapu sendiri. Akuntansi misalnya ada yang bisa didelegasikan kepada AI, misalnya untuk melakukan jurnal posting segala macam. Itu kan sifatnya kan sangat sangat manual ya, itu bisa dilakukan. Tapi when it comes to judgment, ini mesti bagaimana, itu mesti bagaimana, ini dialokasikan kemana, ini kemana, itu sulit AI untuk bekerja. Karena AI seperti saya sampaikan tadi, itu hanya belajar tentang sebuah rule yang sifatnya spesialis, spesifik. Dia tidak punya emotional judgment, dia tidak punya insting, dan dia tidak punya moral judgment di situ, belum ada. Sementara akuntansi, eh, ekonomi itu ada dimensi teknisnya yang sifatnya rutin, ada yang sifatnya middle office yang sifatnya semi rutin, tapi ada yang sifatnya juga higher level of thinking yang sifatnya judgment, yang sampai saat ini rasanya belum ada. Makanya tadi saya menyebutkan mengenai AGI, Artificial General Intelligence, yang masih merupakan holy grail di dalam ekonomi, di dalam teknologi AI ini, untuk mencapai ke sebuah yang namanya Skynet. Tapi rasanya itu masih jauh. Nah, in the process sebetulnya yang harus kita lakukan itu kan adalah membuat sebuah mindset ya, di dalam diri kita, mempersiapkan sebuah mindset bahwa sebetulnya human beings and human intelligence itu remain di sini. Dan apapun yang kita ciptakan, baik itu artificial intelligence ataupun artificial general intelligence, itu sebetulnya adalah sebuah tools, hanya sebuah tools yang dipakai untuk memperkuat kemampuan manusia untuk kemudian, tujuannya yang penting sebetulnya, karena AI itu tidak punya tujuan. Untuk tujuannya adalah menciptakan kemaslahatan bagi human civilization. Nah, kalau AI ini kan enggak ya sampai saat ini. Dan saya nggak tahu ya, apakah AI itu mesin itu bisa kita introduksi dengan moral judgment. Saya nggak tahu ya, baik dan buruk. Saya nggak ngerti juga ya, karena itu bukan bidang saya. Uh,
Mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan itu adalah terkait dengan apa namanya prospek ke depan buat mahasiswa ya, yang sekarang belajar. Apakah dengan seluruh cerita ini, pertanyaannya, eh, apakah saya mesti takut ya, dengan perkembangan seperti ini? Jawabnya rasanya tidak. Apakah banyak pekerjaan yang akan kemudian hilang? Let's say dalam 10 tahun ke depan, karena kan kita bicara jangka pendek saja, atau 5 tahun ke depan, akibat adanya perkembangan AI ini? Rasanya tidak. Nah, Chat GPT dengan demikian itu adalah harus dipakai sebagai salah satu cara belajar kita. Cara belajar kita. Bagaimana menghadapi masa depan. Bila dalam memakai Chat GPT itu kita gagal, artinya kita kemudian ditambah oleh Chat GPT karena ingin cari gampang saja, maka kemampuan inteligensia kita itu akan turun. And when that happens, kita kemudian dikalahkan oleh mesin, akan ada manusia-manusia lain di sekeliling kita yang konsepsi berpikirnya beda, memakai ChatGPT hanya sebagai alat untuk belajar, untuk berhadapan dengan artificial intelligence yang lebih canggih di kedepannya, maka dengan demikian orang-orang yang pertama itu akan kalah dengan orang-orang tipe kedua. Nah, ini kemudian menjadi alat introspeksi buat mahasiswa. Apakah mahasiswa ingin nantinya menjadi orang tipe pertama atau menjadi orang tipe kedua? Tentu saja kita berharap sudah belajar susah-susah masuk universitas ya kok kemudian jadi diperhamba sama mesin ya. Ya, gak ada gunanya. Makanya itu sebetulnya salah satu fungsi dari pelajaran belajar itu kan adalah lifelong learning ya. Walaupun kita sudah selesai kuliah, ya kita harus tetap belajar dimanapun dan dalam situasi apapun ya. Mungkin saya berhenti di situ, Mbak Sigit, 30 menit sudah tercapai.